Terima kasih Bapa. Kami percaya jamahan-Mu tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kami. Tapi Engkau akan senantiasa menyatakan lawatan Tuhan kepada setiap pribadi kami. Oleh karena itu Bapa, pada kesempatan ini kami mau bersama-sama membuka hati kami untuk mendengarkan tuntunan ilahi dari sorga melalui firman-Mu. Oleh karena itu pengurapan-Mu turunlah di atas kami sekalian. Hamba-Mu secara khusus yang Engkau perkenankan untuk boleh berdiri menyampaikan isi hati-Mu. Biar Engkau sendiri yang mengurapi, menyatakan kuasa-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga sebentar kami boleh pulang dengan hati yang bersyukur. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat, yang begitu sangat peduli akan setiap kehidupan kami. Karena itu kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saya sapa kita semua, salam. Salam. Tuhan kita baik, amin. Perkenalkan diri saya yang pertama, nama saya Pendeta Sahat Hutasoid. Kalau ada Hutasoidnya itu sudah pasti orang Batak, Toba. Tinggal di Jalan Ngunban Surbakti dekat Simpang Pos. Pelayanan yang Tuhan percayakan di Gereja Betel Indonesia di kota bunga, wisata bunga di Tanjung Merawa. Kalau Bapak Ibu datang ke sana, kalau ada gereja yang ada kubahnya, itulah gereja kita. Baik saudara, kami dikaruniai Tuhan seorang anak putri. Sekarang dia sedang kuliah semester 7 di Semarang. Itu perkenalan singkat saya. Mari kita bersama-sama pada kesempatan ini membuka hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10 saya baca. Saudara boleh ikuti di dalam hati. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu daripada mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saya ulangi ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudara, saya awali dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda
dari desa. Dia hidupnya sangat sederhana. Dia diperjuangkan oleh orang tuanya untuk sekolah ke kota besar. Lalu saudara, si anak muda ini sudah menyelesaikan pendidikannya menjadi sarjana ekonomi jurusan manajemen ekonomi. Lalu setelah dia selesai pendidikannya, lalu dia melamar ke sana kemari. Karena dia berpikir, kalau aku pulang lagi ke kampung, akan menyusahkan hati mamaku. Aku jadi beban, sehingga dia berjuang untuk mencari pekerjaan di kota. Sekian waktu dia tidak mendapatkan pekerjaan itu. Tapi dia tetap berjuang dengan sepeda motornya atau keretanya. Kita di Medan sekitarnya dibilang kereta ya, sepeda motornya yang sudah sangat sederhana. Dengan maksud tujuan untuk mencari pekerjaan. Suatu saat dia berjalan, kemudian di sebuah arena kompleks perkantoran. Entah bagaimana, entah dia melamun, lalu tersenggol dia dengan sepeda motornya. Sebuah mobil yang sedang parkir. Dan mobil itu mobil bermerek, mobil mewah, sehingga kaca lampu mobil itu pecah dan tergores. Kemudian saudara, si anak muda ini memperhatikan di arena parkir itu ke depan, ke samping kiri, kanan, ke belakang. Dia lihat orang, tapi tidak ada. Kemudian dia mencari security di kompleks itu. Singkatnya dia menemukan seorang security, lalu dia mengajak ke arah mobil yang dia senggol ini. Dia bertanya, izin Pak, ini mobil siapa pemiliknya? Security ini menjawab, saya tidak tahu Pak. Saya izin, saya tinggalkan Bapak. Karena saya mau melaksanakan tugas saya selanjutnya. Saudara, kalau posisi kita seperti itu, apa yang kita lakukan? Dalam hati aja lah dijawab. Tapi si anak muda yang sederhana ini, dia dididik di dalam keluarga Kristen yang sangat sederhana, harus menjadi orang Kristen yang jujur, bertanggung jawab, tulus. Itu didikan orang tuanya. Orang tuanya boleh sederhana, tapi dia mendidik anaknya menjadi seorang sosok yang bertanggung jawab, jujur, taat. Kita harus mempraktekkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kita. Itu didikan orang tuanya. Sehingga si anak muda ini menunggu di dekat mobil itu 1 jam. Siapa gerangan pemilik mobil ini? Tidak ada yang datang. 2 jam kemudian, lalu ada seorang sosok bapak berjalan dan mendekati mobil itu. Lalu dia bertanya, Pak, izin tanya, apakah Bapak pemilik mobil ini? Iya, kenapa? Lalu dia ceritakan, saya sudah 2 jam menunggu Bapak di sini. Karena tadi begini, dia jelaskan. Kemudian si pemilik mobil ini, langsung dia merogoh kantongnya, mengambil dompetnya, dan dia berikan kartu nama kepada si anak muda ini. Karena si bapak ini ternyata adalah salah seorang pimpinan di perkantoran yang ada di kompleks itu. Lalu dia berkata begini, karena dia kaget seorang anak muda yang sederhana, tapi tidak melarikan diri, tapi dia bertanggung jawab. Ini orang adalah sosok pribadi yang dapat dipercaya. Lalu dia berikan kartu namanya.
besok jam 11 menjelang siang, jumpai saya di kantor saya, di ruangan saya, itu kantor saya. Lalu saudara dia pulang ke rumahnya si anak muda ini. Malamnya lintas di pikirannya, pastilah si bapak itu bawa dulu mobilnya ke bengkel atau ke tukang servis. Supaya bapak itu tahu berapa biaya. Lalu dia bergulat dalam hatinya. Ku bilang nanti ke kampung gak adanya bakalan menambahi beban mamaku lagi. Lalu malam itu dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berdoa, dia ungkapkan perasaannya, dia ungkapkan semua kepada Tuhan dan dia mohon pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan hanya berharap anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Karena apa? Dia tidak bisa andalkan orang tuanya secara finansial. Tidak ada saudaranya yang bisa diharapkan. Hanya alamatnya satu-satunya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Besok paginya dia datang ke kantor itu kembali. Lalu dipersilakan duduk, silakan duduk. Lalu si pemilik mobil ini menanyain latar belakang si pemuda ini. Karena bagi dia ini adalah pemuda yang terpercaya dan langka seperti ini. Ditanya. Kemudian terakhir dia kasih tahu kalau karena ditanya apa pendidikanmu, lalu dia kasih tahu saya baru tamat menyelesaikan pendidikan saya sarjana ekonomi jurusan manajemen. Lalu si pemilik mobil ini berkata, kami sedang membutuhkan jurusan Anda. Lalu ditawarkan dia bekerja di kantor itu. Lalu si pemuda ini mengiyakan, tentunya dengan syarat harus dibawa lamarannya, fotokopi ijazahnya semuanya. Lalu terakhir di akhir percakapan mereka, si anak muda ini berkata begini setelah dia diterima bekerja di kantor itu. Bagaimana Pak dengan kerusakan mobil Bapak? Si pemilik mobil ini yang juga salah satu pimpinan di kantor itu berkata, itu gampang. Nanti setiap akhir bulan gajimu dipotong. Saudara, kalau kita adalah sosok pribadi Kristen yang jujur, bertanggung jawab, punya integritas, Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam hidup kita. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita jauh lebih besar dari yang dapat kita pikirkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Kekristenan itu diawali dengan pemberian. Katakan bersama-sama pemberian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak ada kekristenan kalau tidak ada pemberian daripada Bapa di surga, yaitu anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Oleh karena itu saudara, kita melihat tadi dalam pembacaan firman Tuhan tadi saudara, kita lihat tadi Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Saudara, kita sebagai manusia, kita senang kalau kita diberikan pemberian yang terbaik. Benar atau benar? Ibu, kalau ada orang mau kasih bunga kepada ibu, bunga yang terbaik atau bunga yang sudah rusak? Yang terbaik. Jadi saudara, kalau kita senang diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus,
juga kita harus belajar dalam kehidupan kita, yaitu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita belajar memberikan yang terbaik dalam hidup kita, itu berarti kita belajar seperti Yesus dalam kehidupan kita. Seperti Bapa di sorga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Yang terbaik itu adalah jikalau kita memberikan sesuatu yang lebih berharga. Kalau kita bisa memberikan kebutuhan utama orang lain dalam kehidupan kita, yang harusnya kita berikan kebutuhan utama kalau kita orang tua, anak-anak kita kebutuhan utamanya. Kalau kita bisa memberikan lebih dari yang diharapkan, dan kalau pemberian kita itu akhirnya membuat orang yang menerima itu berkata, haleluya, Tuhan baik. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Petrus. Dia tidak punya emas dan perak, tapi dia memberikan apa yang ada padanya. Saudara, bagi orang yang lumpuh sejak lahirnya itu, tidak uang yang lebih penting, tapi bagaimana mata kakinya bisa kuat dan bisa dia berjalan. Itu kebutuhan utamanya. Kalau Petrus bisa kasih pada saat itu misalnya uang yang bisa dibelanjakan orang lumpuh itu untuk beli makanan 1 minggu. Tidak itu yang lebih penting. Tidak itu yang lebih berharga bagi dia. Tapi bagaimana orang lumpuh itu, yaitu bisa berjalan. Itu yang lebih berharga. Itu kebutuhan utamanya. Dan itulah yang membuat orang lumpuh ini melompat-lompat, bersuka cita. Karena apa? Petrus memberikan yang terbaik dalam kehidupannya kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sebagai orang tua, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita? Apakah orang tua yang hadir pada saat ini sudah berkata kepada anakmu, "Nakku, apa pengalamanmu yang terbaik 1 minggu ini? Dan apa pengalamanmu yang terburuk 1 minggu ini?" Kalau saudara berkata demikian, kalau anakmu dibully di sekolah, maka dia akan cerita. Lalu kita bisa memahami anak kita itu. Karena apa? Kita membuka komunikasi dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu kalau sudah dia curahkan isi hatinya, sudah terungkap semua, sudah ada rasa kelegaan. Karena pernah saya mengunjungi seorang bapak yang bermasalah. Dia punya beban yang berat. Saya datang, saya besuk. Dia ngomong terus. Ya, saya biarkan ngomong terus. Hampir seperempat jam. Hampir 3/4 jam, 45 menit. Dia ngomong terus. Selesai dia ngomong, "Terima kasih Pak Pendeta atas kehadirannya. Saya sudah merasa lega." Padahal saya belum ngomong apa-apa. Dia sudah merasa lega. Karena apa? Ada orang tempat dia curhat. Saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, jangan sampai anak kita curhat kepada orang lain. "Izin Pak Pendeta, saya pernah tahu waktu saat itu saya baru berkeluarga." Ini anak pendeta loh, jangan saudara pikir Pak Pendeta tidak punya masalah. Anak pendeta tidak punya masalah. Karena pendeta ini sibuk terus dalam pelayanan. Sibuk terus dalam pelayanan. Pak Pendeta berpikir dengan memberikan uang kepada anaknya sudah selesai tanpa memberikan waktunya. Si pendeta ini tidak pernah memberikan apresiasi kepada anaknya. Bukankah anak kita itu berhak mendapatkan apresiasi dari kita? Kalau misalnya dia terima rapot, katakanlah dia ranking 5. Kita harus memberikan apresiasi. "Bapak bangga punya anak seperti kamu. Mama bangga punya anak seperti kamu. Ternyata kau lebih baik daripada aku. Terus terang nakku, aku gak pernah ranking 5 waktu aku di sekolah dari dulu." Dia senang kan kalau diberikan apresiasi kan? Padahal masih ranking 5. Tapi saya yakin, mama yakin kamu bisa nanti
untuk berikutnya. Bukan lagi ranking 5, bahkan 3 besar. Dimotivasi. Bukan dimarahi, ranking 5-nya kau. Kan ada orang gitu kan. Bukannya dia apresiasi. Padahal dia sendiri nggak pernah ranking 10 pun enggak. Itu saudara, pemberian yang terbaik. Sehingga saudara, si pendeta ini akhirnya apa yang terjadi? Anak pendeta ini tinggal kelas. Waktu kelas 1 SMA. Dulu istilahnya masih kelas 1. Malu enggak anak pendeta tinggal kelas? Jemaatnya yang hadir pada saat itu rata-rata 200 orang. Bapak itu pendeta berpengaruh di Sumatera Utara. Tapi anaknya tinggal kelas. Kenapa tinggal kelas? Karena pada saat itu anak itu ada seorang pemuda yang memberikan perhatian kepada dia. Dan pemuda itu berkata, cantik kau dek. Lalu anak pendeta ini seperti kena stroke. Karena apa? Tidak pernah mendapatkan pujian dari bapaknya yang notabene seorang pendeta. Cantik alis matamu. Langsung dia. Akhirnya apa yang terjadi? Si anak ini tanpa sepengetahuan bapaknya dibawa jalan-jalan ke Brastagi, dibawa jalan-jalan kemana-mana sama si pemuda ini. Akhirnya absennya lebih dari 40 hari. Akhirnya tinggal kelas. Kenapa? Karena si orang tua tidak memberikan kebutuhan yang utama daripada anak-anaknya. Di tengah-tengah kesibukan kita Bapak dan Ibu, berikan kebutuhan anak-anakmu, kebutuhan jiwanya. Apresiasi mereka. Itu saudara yang Tuhan kasih, berikan yang lebih baik kepada dia. 3 minggu yang lalu saudara, maaf saya kena diare. Lalu istri saya panik lihat saya, lalu ada kakak di telepon, dokter, adikmu begini, lalu makan obat ini katanya. Lalu saudara akibatnya apa? Saya 2 hari lemas, nggak bisa melaksanakan tugas-tugas. Di hari ketiga saya keluar dari rumah, tapi selera makan belum ada. Lalu saya hubungi anak saya, tolong pesan dulu bubur untuk ayah dari sini. Saya bilang, lalu dia pesan, lalu dia bilang begini, ayah sudah kubayar ya. Karena dia yang bayar, kalau dia yang bayar lebih murah daripada saya kalau tunai, kan begitu. Berapa? 44.000 ayah. Itu kan lebih dari yang saya harapkan yang dia berikan kan. Lalu selesai saya makan, saya kirim uang sama dia 100.000. Kan tadi uangnya keluar 44, saya kirim 100.000. Lalu dia bilang, ayah kau banyak kali. Enggak nak, dia senang. Karena apa? Saya senang. Dia sudah tolong saya. Saudara, mari kita memberikan apresiasi. Kita perhatikan kebutuhan anak kita. Tetapi saya mau katakan, saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, di dalam rumah tangga kita, di tengah-tengah jemaat di mana kita berjemaat, kita bisa memberikan yang terbaik apabila kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus Yesus. Kita lihat tadi Petrus ini berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus percaya bahwa kuasa Tuhan dapat memulihkan orang yang lumpuh itu. Petrus percaya bahwa orang lumpuh ini Tuhan peduli atas nasib orang lumpuh itu. Kalau Petrus tidak memiliki iman yang teguh seperti itu, maka Petrus tidak akan berani berkata, demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Tapi Petrus, dia memiliki iman yang teguh. Dia percaya akan kuasa ilahi daripada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat mengalahkan kekuatan apapun yang ada di dunia ini.
bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat menolong seseorang seberat apapun pergumulan yang dihadapi orang tersebut dalam kehidupannya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kalau kita perhatikan itu dalam Yakobus pasal 2 ayat 20. Lalu dalam Yakobus juga dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita memperhatikan itu dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Tetapi dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mau berkenan kepada Allah? Mau berkenan kepada Allah? Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, doa kita Tuhan jawab? Saya ulangi. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, doa kita Tuhan jawab? Tuhan tolong masalah kita? Sesulit apapun dia akan peduli? Saudara, kita berkenan di hadapan Tuhan bukan soal status sosial kita. Bukan apa jabatan kita. Bukan pendidikan apa yang kita kecap dalam kehidupan ini. Tapi seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan apabila orang itu memiliki iman. Dan imannya itu tidak perlu sebesar jengkol. Pernah makan jengkol? Pernah? Katanya itu obat kanker. Tapi saya nggak tahu. Jadi bolehlah makan jengkol sekali-sekali. Cuma dampaknya itu yang nggak sedap. Itu sudah yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Iman. Ibu nggak usah panik kalau engkau sedang menghadapi kesulitan. Apakah suami yang tidak setia? Apakah engkau sedang menghadapi keuangan yang rasanya tidak mungkin lagi seperti orang lumpuh ini? Keadaannya mengatakan tidak ada lagi harapan bagi dia. Kenapa? Sejak lahir dia lumpuh. Tapi kita lihat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus akan selalu ada harapan bagi kita yang percaya, katakan amin. Anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan yang percaya, katakan amin. Kita akan menjadi orang tua yang melahirkan generasi yang lebih baik, yang lebih meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Saya mengatakan kepada anak saya yang semata wayang, yang adalah seorang perempuan, saya berkata begini, ayah sama mama tidak paksa kamu untuk menjadi pendeta. Tapi ayah sama mami meminta kamu harus punya hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kamu ke depan misalnya, katakan bekerja di dunia sekuler, kamu harus menopang pelayanan. Bagaimana caranya? Kalau misalnya ada gereja misalnya, perlu penyegaran iman, tapi mereka tidak dikaruniai kecakapan untuk mengundang pendeta yang membuat penyegaran iman di jemaat itu. Kamu harus siap mensupport. Katakan kepada gembala sidangnya, Pak Pendeta, sekali-sekali kita bikin kebaktian kebangunan rohani. Nanti soal PK-nya Pak Pendeta, kau usah pikirkan, sudah Tuhan sediakan. Artinya saya didik dia, kalaupun nanti ke depan, dia tidak harus di mimbar, tapi dia adalah orang yang mensupport pelayanan kalau Tuhan berkati dia di dalam pekerjaannya sehari-hari. Kan sudah sama kan? Dia khotbah juga kan? Iya kan? Kalau dia, itu saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Mari saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus miliki iman di dalam kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasih demi nama Yesus, itu berarti percaya Allah berkuasa dan peduli akan kehidupan orang lumpuh itu. Demikian saya mau katakan, percayalah Tuhan peduli masa depan anak-anakmu. Tuhan peduli pergumulan yang sedang engkau alami. Tuhan berkuasa untuk memberkati kehidupanmu. Kalau ada rasanya sesuatu yang tidak mungkin engkau gapai dalam kehidupanmu, tapi bersama dengan Tuhan,
semuanya itu mungkin. Izinkan Pak Pastor saya bersaksi sebentar. Tahun 2017 kami mulai pembangunan rumah ibadah. Masyarakat di sekitar sudah sekian lama berkata, kapan pilihan gereja Betel itu membangun? Karena gerejanya sangat kecil, sederhana sekali. Tetapi di saat kami mulai membangun tahun 2017, saya ingat itu tanggal 17 bulan Juli 2017, digali pondasi. Lalu masyarakat melihat, besar kali pondasinya. Ya kami mau bangun 2 lantai, Ibu. Mau bangun 2 lantai, Bapak. Ditunjukkan gambarnya. Kalau udah begini bangunan, itu miliaran udah. Datang jemaat itu bilang, dalam nama Tuhan Yesus, Pak. Kalau bisanya hanya dalam nama Yesus, semua orang membangun katanya. Karena apa? Dilihat kemampuan anggota jemaat yang saya layani. Dia tidak melihat kemampuan Tuhan. Karena memang membangun gedung kalau 2 lantai kan lebih mahal, Pak ya. Itu. Kami bangun untuk ruangan ibadahnya itu 9 kali 17. Tapi kami membangun 2 lantai untuk parkir di bawah. Karena apa? Tanahnya tidak ada. Mau ke belakang tidak bisa, mau ke samping nggak bisa, mau samping kiri kanan nggak bisa, mau ke depan nggak bisa. Ya akhirnya ambil jalan keluar ke atas lah. Kan begitu. Tapi orang itu berkata, kalau bisanya dalam nama Yesus. Tapi berjalan terus. Berjalan terus. Suatu saat saya ketemu 2018 dengan orang yang bilang itu, mohon maaf lah Pak Pendeta, aku yang bilang hari itu, mana mungkin kalian membangun, itu udah miliaran. Kalau sudah begitu, maaf Amang, karena aku lihat anggota jemaat Amang satu kelasnya dengan aku, katanya begitu. Saudara, gak apa-apa. Orang mungkin buat begini dengan kita. Tapi kalau ada iman yang teguh di hati kita, orang akan melihat kehidupan kita melampaui batas kehidupan kita. Itu saudara yang Tuhan kasih. Oleh karena itu jemaat di tempat ini, mari sehati berdoa kepada Tuhan. Supaya pintu kasih karunia Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan rumah tangga jemaat di tempat ini. Dalam pelayanan kita di tempat ini. Tuhan dipermuliakan saudara, sehingga sudah selesai bangunan rumah ibadah kami itu semua karena anugerah Tuhan. Ada kawan saya dari Berayan, kami baru kali itu ketemu, Pak Pendeta, di mana gerejanya? Di sana. Oh itu gereja Bapak yang ada kubahnya. Oh iya, kebetulan ada kubahnya. Dia marganya TAN. Berapa M itu Pak? 1, M Pak, saya bilang. Tapi semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Ada 3 orang yang mengirim persembahan. Itu tidak saya minta. Dan sampai sekarang ada 2 orang itu yang mengirim persembahan. Saya tidak pernah komunikasi. Karena dilihat ada dari Riau. Anak dari kampung itu merantau ke Riau, pulang. Dia naik ke lantai 2. Nanti waktu memasang lantainya nanti kasih tahu sama saya, katanya sama tukangnya. Dikasih tahu dikirimnya. Seperti itu saudara. Saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Apa yang tidak bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau ada iman di hati kita, Tuhan akan mengerjakannya. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Kalau saya tahu, maka dia adalah Tuhan yang terbatas. Pastor di sini pun tidak bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan untuk menolong saudara. Tapi dia berkuasa untuk menolong saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada kuasa atau kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pergumulanmu di hadapan Yesus terlalu kecil. Karena itu bernyanyilah senantiasa di tempat ini. Hati yang gembira adalah obat. Jangan bersedih. Shalom.
itu bahasa Yunani. Tapi hati yang gembira adalah obat. Ia bersuka cita, saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Belum kita lihat, belum ada tanda-tanda, belum ada sinyal. Tetaplah memuji Tuhan. Itu orang beriman. Saudara, saya mau katakan, jangan pernah patah semangat. Patah semangat itu tidak pernah menghibur, tidak pernah menolong, tidak pernah menguatkan. Tapi hati yang gembira adalah obat. Saudara, apa yang sedang kita terima saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini ada pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tapi mari kita menteladani apa yang dilakukan orang yang lumpuh sejak lahirnya ini. Kita perhatikan ayat yang ke-8. Ia meloncat, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan, melompat-lompat, serta memuji Allah. Kita lihat, orang lumpuh ini memuji-muji Tuhan. Karena apa? Dia sadar kalau dia kuat bisa berjalan. Karena dia sadar itu semua dia terima dari Tuhan. Sesuatu yang lebih besar. Dia tidak menduga kalau hari itu dia bisa berjalan. Dia tidak duga hari itu dia bisa berjalan. Dia menerima lebih besar dari yang diharapkan. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa? Dia memuji-muji Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Kalau kita bisa berkumpul hari ini, seperti sekarang, saudara bisa berkumpul dengan anak-anakmu, dengarkan baik-baik, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehati-hatian kita, bukan karena kebaikan kita. Saudara, hari Kamis yang lalu, saya datang ke salah satu rumah anggota jemaat. Dengan maksud hati ada yang mau dibicarakan. Tetapi di depan rumahnya ada seorang kelas 1 SMA harus mengakhiri kehidupannya. Karena apa? Disambar petir di belakang rumah orang tuanya. Anak kelas 1 SMA. Sehingga kawannya yang satu becak siangnya pulang dari sekolah mengalami trauma. Tadi pun dia memang udah diam-diam, kata kawannya. Jadi nggak bisa makan sore itu kawannya yang satu becak. Lihat, apakah dia melakukan kesalahan? Tidak ada orang yang di luar. Tapi nggak disambar petir hari itu, hanya dia. Kemudian saudara, kemarin saya menjenguk rekan saya karena anaknya yang akan diwisuda tahun ini sudah selesai judisium. Anak gadis, cantik, guru sekolah minggu. Kawan-kawannya datang semua menangis, ceritakan kebaikan anak ini. Kamis malam, dia di Ring Road, dekat Setiabudi itu mau ke Tanjung Sari. Jam 8 malamnya dia dibegal, dirampok. Lama baru tertolong. Tukang ojol lah yang menelepon karena ada kertas-kertasnya yang tercecer dan ada nomor telepon. Lalu tukang ojol inilah yang menelepon. Dibawa ke rumah sakit. Hari Jumat, Sabtu pagi menghembuskan napas yang terakhir. Lihat, kalau anak kita bisa menyelesaikan pendidikannya, bisa kita saudara nikahkan, semua itu berkat daripada Tuhan. Sudah ada di sini kakek, nenek? Sudah ada yang jadi nenek di sini? Nah, kalau ibu bisa dipanggil opungnya, itu berkat Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Itu karena berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pujilah Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Apa yang ada padaku, ku berikan kepadamu. Marilah
biarlah lewat perbuatan kita, anak-anak kita melompat-lompat, memuji Tuhan. Mamaku boleh sederhana, tapi doanya itulah yang menghantarkan aku bisa sebagaimana ada pada saat ini. Itu semua karena mamaku yang selalu berdoa kepada Tuhan. Yang menghantar kehidupanku. Sehingga aku punya pengalaman yang rasanya tidak mungkin kurai dalam kehidupanku. Tapi ada seorang ibu yang melahirkan aku. Yang selalu berdoa kepada Tuhan. Demikian juga saudara. Mari berikan apa yang ada padamu untuk pelayanan di sini. Berdoalah untuk pelayanan di tempat ini. Menjadi pendoa syafaat. Saudara tidak mungkin semua di sini berdiri untuk memimpin pujian. Tapi dari rumahmu saudara bisa menjadi pendoa syafaat. Berdoa untuk ibadah raya seperti ini. Tuhan, biarlah di saat pemimpin pujian, memandu kami mengangkat pujian. Kalau ada yang sakit disembuhkan oleh kuasa-Mu. Tuhan tolong ya Tuhan. Sehingga saudara suatu saat, kalau sudah saatnya tiba di sana, pendeta bisa protes kepada malaikat. Malaikat, kenapa ibu itu lebih besar mahkotanya? Aku gembala sidangnya, dia jemaat biasa. Malaikat akan berkata, kalau bapakku pakai, itu karena dia yang selalu berdoa syafaat. Itu saudara. Jadi maju tidaknya suatu pelayanan itu tidak hanya dipengaruhi oleh pelayan-pelayan, tapi itu juga sangat dipengaruhi doa jemaat. Oleh karena itu hari ini berikan apa yang ada padamu supaya Tuhan dipermuliakan. Seperti tadi Petrus, apa yang ada padaku, ku berikan demi nama Yesus. Berjalanlah. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan ditinggikan, dipermuliakan lewat perbuatan Petrus. Petrus bisa tidak punya uang, tapi perbuatannya membuat Tuhan dipermuliakan. Saudara mungkin bisa tidak pemimpin pujian, tapi kalau saudara pendoa syafaat, maka tidak mustahil perbuatan Tuhan akan dinyatakan di dalam pelayanan di tempat ini yang membuat Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu saudara, yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, hari ini ajakan firman Tuhan supaya kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah miliki iman yang teguh dalam kehidupan kita. Tapi iman yang teguh itu hanya bisa kita miliki apabila kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Petrus itu bisa memiliki hubungan, dia memiliki iman karena apa? Dia hubungannya dengan Tuhan Yesus begitu sangat akrab. Karena itulah dia dapat berkata demi nama Yesus. Yang ketiga, mari saudara yang Tuhan kasihi, kita sadari setiap apa yang kita mau lakukan, apakah itu akan membuat Tuhan dipermuliakan. Kalau itu membuat Tuhan dipermuliakan, kalaupun kita harus berkorban, mari saudara lakukanlah dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu saudara, bawalah persembahan persepuluhanmu, bukan supaya diberkati, tetapi sebagai pengakuan kita, kalau aku ada mendapatkan hasil ini, semua karena berkat Tuhan. Karena itu sebagai tanda pengakuanku, bahwa aku bisa bekerja, bisa aku mendapatkan hasil, ku bawalah sebagai pengakuanku 1/10 kepada Tuhan. Itulah awal persepuluhan yang diberikan oleh Abraham yang pertama. Karena dia tahu kemenangan yang dia peroleh bukan karena kekuatannya, tapi semata-mata karena Tuhan. Oleh karena itu bawa persembahan persepuluhanmu sebagai pengakuanmu. Semua karena pertolongan Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa mendapatkan hasil dalam kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasih, saya tidak tahu pergumulanmu pada saat ini. Tapi yang saya tahu Tuhan peduli akan setiap kehidupanmu. Mari kita siapkan hati kita untuk mengangkat pujian dan berdoa sebentar kepada Tuhan.